ini terkait dengan kami menemukan hasil dari patroli cyber. Terdapat kami temukan beberapa fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Gue nggak tahu apa-apa, gue lagi main FIFA. Dan tenang aja Pak Jenderal, saya tidak pernah lari, saya masih di Jakarta, saya tidak akan pergi ke Singapura, Cina, dan lain sebagainya Pak. Dan soal tidak bisa dihubungi, saya juga tidak mengerti. Semua wartawan bisa sangat mudah menghubungi saya walaupun nggak pernah minta nomor saya. Dan nomor saya juga udah tersebar di mana-mana. Dan saya harus konfirmasi pesan atau apapun nggak pernah sampai ke saya. Jadi itu aja sih. Dan kalau misalnya tindakan ini dianggap bikin saya takut, khawatir, cemas, tidak Pak. Saya akan jalani, saya nggak akan play victim, rengek-rengek, tidak. Kalau memang mau diproses hukum, ini kan negara hukum, kita jalani bersama. Itu aja Pak Jenderal. Semoga sehat, bahagia selalu, senang selalu. Saya juga nggak tahu tidak pidana apa yang saya lakukan. Ya memang Republik ini pantas untuk pemerintah, aparat, dan sistemnya. Satu hal yang selalu gue ingat adalah ide itu nggak bisa dibunuh ataupun dipenjara gitu. Apapun yang terjadi sama gue ya what is done bro. Masa ya setiap hal pasti ada kausalitas dan resiko. Dari awal nggak tahu ya nggak mungkin. Saudara-saudara, hari ini kita menyaksikan sebuah ironi besar dalam negeri yang katanya demokrasi. Seorang aktivis muda, seorang CEO, seorang pejuang rakyat bernama Ferry Irwandi kini justru dihadapkan pada ancaman kriminalisasi. TNI lewat Kapuspen Brigjen Freddy Ardiansyah dan Dansat Siber Brigjen J.O. Sembiring datang langsung ke Polda Metro Jaya. Mereka menyebut Ferry melakukan provokasi, menyebarkan fitnah, menebar ujaran kebencian, bahkan mencemarkan nama baik institusi negara. Tapi mari kita jujur, apa sebenarnya yang dikatakan Ferry? Dalam sebuah dialog di televisi, Ferry hanya menegaskan kerusuhan di akhir Agustus lalu bisa dibongkar kalau aparat serius memanfaatkan teknologi analisis data dan jejak digital. Itu fakta, itu analisis, itu masukan. Bukankah seharusnya membantu negara? Tapi apa yang terjadi? Suara Ferry justru dipelintir, dituduh provokasi, dan dilabeli sebagai ancaman. Lebih parah lagi, akunnya di Instagram dengan 3 juta pengikut mendadak hilang. Seakan-akan rakyat sengaja diputus dari corong yang selama ini berani menyuarakan kebenaran. Namun Ferry tidak gentar. Lewat pesannya, ia berkata lantang, "Saya tidak pernah dididik jadi pengecut atau penakut. Saya siap menghadapi semuanya." Inilah bukti keberanian. Ketika banyak orang memilih diam karena takut, Ferry berdiri di garis depan, menanggung risiko demi membela suara rakyat. Dan lihatlah, rakyat pun tahu apa yang terjadi. Koalisi Masyarakat Sipil dan YLBHI mengecam keras langkah TNI. Mereka menyebut kehadiran perwira tinggi ke Polda sebagai bentuk intimidasi terhadap warga sipil. Mereka mengingatkan, tugas TNI adalah menjaga pertahanan negara, bukan memerangi warga yang mengkritik. Keterlibatan TNI dalam kasus sipil seperti ini jelas menyalahi Undang-Undang TNI, sekaligus mengaburkan batas antara pertahanan negara dan urusan politik dalam negeri. Pertanyaannya sekarang saudara-saudara, apakah rakyat sudah dianggap musuh negara? Apakah kritik dan analisis dianggap peluru berbahaya yang harus ditumpas dengan kekuatan militer? Ferry bukan koruptor yang merampok uang rakyat. Ferry bukan elit yang hidup mewah di atas penderitaan kita semua. Ferry hanyalah seorang anak bangsa yang berani bersuara demi keadilan. Maka, ketika negara memilih mengerahkan kekuatan militernya untuk membungkam suara seorang warga sipil, satu hal menjadi jelas. Bukan rakyat yang resah pada Ferry, melainkan penguasa yang takut pada kebenaran. Hari ini, Ferry berdiri tegak membela hak-hak kita. Pertanyaannya, apakah kita akan diam ketika satu persatu suara rakyat dibungkam? Atau justru kita ikut berdiri karena tahu kalau hari ini Ferry dikriminalisasi, besok bisa jadi giliran kita semua. Ferry Irwandi bukan musuh bangsa. Ia adalah suara rakyat. Dan suara rakyat tidak boleh dipadamkan.